Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, mewujudkan lingkungan bersih dan sehat bagi anak tanpa asap rokok memang bukanlah suatu hal yang mudah ya. Ditambah lagi, kini rokok dan vape sudah mulai menjamur di kalangan anak-anak dan juga remaja itu sendiri. Produknya yang beragam, strategi pemasaran produk yang menarik, serta mudahnya akses untuk mendapatkan produk membuat rokok dan juga vape makin mudah menjangkau mereka. Nah, maka dari itu remaja dan juga anak-anak perlu nih untuk dilindungi dari paparan terkait hal tersebut. Untuk itu Yayasan Kakak Surakarta juga melakukan konsultasi dengan anak guna menggali pengetahuan, pengalaman, pandangan, dan harapan mereka terkait rokok dan juga vape. Nah, hari ini dalam program BIM kita akan simak ya terkait bagaimana temuan yang diperoleh oleh Yayasan Kakak Surakarta, dan kita juga akan mendengar bagaimana kebijakan dan program yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Surakarta untuk menangani hal ini, dan kita juga akan menyimak bagaimana wujud perlindungan lembaga kesehatan masyarakat yakni Puskesmas untuk mengatasi hal ini sehingga mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan sehat untuk anak dan juga remaja. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Di samping saya ada Dr. Hat Sukarmardani, Kepala Puskesmas Sangkrah, Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini, dokter? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Di sampingnya ada Dr. Retno Erawati Wulandari, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amalia. Kabar baik dan sehat hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan yang di paling ujung ada Kak Soim Saryati, Sarjana Teknik, Ketua Yayasan Kakak Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Soim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Amalia. Lama nggak jumpa nih. Gimana kabarnya, Kak Soim? Udah lama banget ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan bahas terkait rokok dan juga vape dalam program BIM dengan tema perlindungan anak dari vape, konsultasi anak menuju aksi perlindungan. Tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa dan juga pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Nah, tadi kita sudah sebutkan gitu ya, Yayasan Kakak Surakarta ini melakukan konsultasi dengan anak di Kota Surakarta. Kita akan langsung saja tanya gitu ya, apa nih temuannya nih, Kak Soim? Ya, mungkin saya sampaikan dulu gitu ya, bahwa konsultasi itu adalah bentuk gitu ya media kita untuk mengetahui situasi ya, situasi anak dengan rokok dan vape gitu kan. Nah, kita mau tahu pandangan mereka kayak apa gitu ya, kemudian sebenarnya harapan mereka seperti apa gitu ya, karena saya tekankan dulu bahwa anak dengan vape atau dengan rokok itu masuk di anak yang membutuhkan perlindungan khusus gitu ya. Bagaimanapun juga mereka harus dilihat bahwa mereka itu korban gitu. Itu pertama dulu gitu ya. Nah, yang menarik gitu ya, ketika kemarin kita melakukan konsultasi, ada banyak temuan yang nanti melibatkan banyak sektor seharusnya. Misalkan nih persoalan penyebab gitu kan. Karena temuan kami itu konsultasi itu memang diikuti sekitar 15-an anak gitu ya, 15-an anak. Kemudian salah satu temuan itu kapan sih mereka mulai mengenal gitu ya. Dan kalau melihat secara keseluruhan memang ya ada sekitar 60% mengenal di SMP, 20% ada di SD, tapi ada salah satu anak yang mengenal itu usia 6 tahun gitu ya. Ya, itu cerita yang menarik bahwa dimulai dari keluarga gitu ya. Kenapa? Karena orang tuanya, bapaknya itu merokok, merokoknya itu 2, konvensional iya, kemudian vape iya gitu ya. Nah, ketika bapaknya di kamar mandi itu ditaruh di meja, anaknya mulai nyoba dengan alasan bahwa kalau nyoba yang vape itu kan tidak usah menyalakan gitu ya. Jadi dia bisa gitu ya, dia bisa. Itu sebenarnya kalau kita melihat, oh ternyata keluarga gitu ya, dalam hal ini orang tua itu punya peran besar juga gitu ya dalam rangka mempengaruhi gitu ya. Sama ketika yang mereka mengenal mulai SD gitu ya.
salah satu yang menginspirasi adalah bapaknya juga gitu ya. Makanya ada satu cerita menarik, sebenarnya bapaknya sudah meninggal saat ini dan meninggalnya juga karena paru-paru. Kalau cerita anak dia tidak cerita sakitnya apa, cuman memang dia tahu bahwa paru-parunya berlendir gitu sampai bapaknya meninggal. Itu pun juga karena apa? Karena memang rokok dan vape bapaknya juga, dan anaknya sekarang gitu loh. Dan nanti kita akan lihat gitu kan, kenapa sih anak, satu karena pengaruh keluarganya, dua kita juga memotret pengaruh lingkungan gitu ya, karena lingkungan itu juga memegang peranan yang sangat besar gitu ya, 80% sangat mempengaruhi. Kita sekarang tahu ya, anak SMP, SMA ke cafe shop, nongkrong gitu ya dengan teman-temannya gitu ya, sebagian besar sudah mengenal rokok dan vape gitu ya. Sebenarnya kalau tanggapan anak, mereka tidak dipaksa temannya. Tapi ketika tanya rasanya kayak apa sih, coba aja gitu loh. Tapi kita nggak tahu bahwa mereka tidak tahu bahwa itu zat adiktif. Ketika dia mencoba, dia pasti ada keinginan lagi gitu ya, keinginan lagi untuk mencoba, yang dalam tanda kutip akhirnya mereka bisa ketergantungan. Mereka nanti juga cerita secara kesehatan, apa sih yang dirasakan perubahannya gitu ya. Ketika dia harus berhenti, yang dada sesak, yang kemudian dia tidak bisa berpikir. Bahkan ada anak yang bilang, saya sangat tersiksa kalau sekolah, karena kalau sekolah kan nggak boleh nih, 8 jam, rasanya udah nggak karu-karuan gitu ya. Dan dia menarik, dia bisa berpesan, saya pesen ya sama anak-anak lain jangan pernah coba gitu ya, karena kalau sudah kayak saya itu susahnya luar biasa begitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu gitu ya, nanti yang harapannya bagaimana perannya sih gitu ya. Karena ada juga yang bercerita di sekolah. Sekolah itu apakah sudah bebas gitu ya dari asap rokok? Ternyata juga tidak. 100% mengatakan bahwa dia juga pernah melihat orang nge-vape di sekolah gitu loh. Bahkan sebut tempat-tempatnya gitu ya, misalkan di kamar mandi, di kantin, di area parkir gitu ya. Itu bahasanya tempat-tempat yang dianggap aman gitu ya oleh anak-anak. Bahkan gitu. di sekolah ya. Di sekolah. Nah, sekolah itu 100% KTR. Jadi tidak boleh merokok gitu ya di area sampai batas terluar pagar. Jadi kalau dia bilang merokoknya di belakang sekolah kok di kebun, nggak boleh. Tetap aja di gitu sekolah loh. ya itu saya merokok tapi anak-anak sudah pulang semua, juga nggak boleh gitu loh. Kalau kita bicara konteks yang merokok gurunya misalkan begitu. Nah, ini kenapa Kak Soim ini pilih konsultasinya ke anak nih? Mungkin ya Kak Soim, ada nggak di antara 15 anak itu dia tuh nggak merasa kalau diri mereka tuh korban dari vape dan juga rokok ini? Kalau dari Kak Soim kenapa pilih anak-anak? Nah, pertama gitu ya, karena anak itu kalau secara hukum sendiri dianggap dia belum tahu yang terbaik untuk dirinya, gitu ya. Kalau orang dewasa sih itu sebuah pilihan gitu ya. Tapi untuk anak-anak itu sudah sewajarnya, sudah bukan sewajarnya, berkewajiban. Bahkan kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu bunyinya negara berkewajiban gitu ya, berkewajiban untuk menguatkan mereka sehingga bisa mengambil keputusan yang terbaik. Merokok tidak merokok itu kan keputusan bagi anak-anak ya. Kalau anak-anak dianggap tidak tahu, makanya kenapa dia disebut sebagai korban. Nah, mendengarkan konsultasi anak yang dia korban itu menjadi penting dalam rangka untuk melihat kewajiban negara apa gitu loh. Jadi memang kalau dalam konteks kami, ya negara itu dituntut memang gitu ya. Negara dituntut untuk melakukan upaya sehingga anak-anak itu kondisinya punya standar kesehatan tertinggi gitu ya. Kalau kesehatan tertinggi itu salah satunya kan memang harus bebas dari zat adiktif begitu. Nah, melalui pengalaman mereka itulah mereka nanti punya perannya di mana sih gitu loh, seperti itu. Begitu ternyata tujuannya gitu ya. Kenapa tidak bertanya pada orang tuanya langsung mungkin, atau mungkin tidak bertanya kepada pihak sekolah atau pihak lainnya, langsung kepada anak-anak gitu ya Kak Soim ya, sebagai korbannya dari vape dan juga rokok ini gitu. Karena kadang-kadang orang tuanya nggak tahu. Gitu ya. Kalau tanya ke orang tuanya, ada yang tidak tahu gitu kan, bahkan nggak ngerti gitu loh. Oh ternyata itu rokok ya gitu aja, mereka nggak tahu. Karena sekarang desain pun itu dibikin yang kekinian gitu loh, seperti itu. Nah inilah yang menjadi juga salah satu tantangan ya Kak Soim ya, untuk anak-anak juga, bagaimana nih mereka bisa memilih tentunya ya. Nah kalau dari Dokter Retno sendiri nih, bagaimana dokter melihat perkembangan terkait penggunaan vape atau rokok saat ini dokter? Ya, jadi memang begini Mbak Amalia, jadi sekarang ini penggunaan rokok maupun vape di anak-anak ini kalau kita lihat
cukup tinggi, ya, cukup tinggi, sehingga tentunya pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Surakarta tentunya berupaya untuk mengendalikan, bisa mengendalikan hal tersebut supaya harapannya bisa menurunkan angka perokok dan juga menurunkan tidak perokok pemula, untuk menurunkan untuk tidak menjadi perokok pemula, gitu ya, begitu, yaitu dengan adanya Perda KTR di Perda nomor 9 tahun 2019, yang mana di dalam Perda nomor 9 tahun 2019 ini diatur terkait dengan kawasan tanpa rokok, yang mana di dalam Perda tersebut yang termasuk di dalam kawasan tanpa rokok itu adalah ada fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian tempat proses belajar mengajar, kemudian tempat bermain anak, kemudian tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan juga tempat-tempat umum lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini tentunya harapannya bisa mendukung di dalam upaya pemerintah untuk melindungi hak anak untuk tidak terpapar terhadap asap rokok dan juga mencegah mereka menjadi perokok pemula, ya, karena di dalam kawasan tanpa rokok ini ada dua tempat yang sangat berhubungan dengan anak-anak, yaitu tempat proses belajar mengajar, kemudian yang kedua adalah tempat bermain anak. Dua tempat ini adalah tempat yang lekat dengan anak-anak, sehingga harapannya dengan semua KTR ini bisa mematuhi aturan-aturan sebagai KTR ini, kita yang pertama bisa menurunkan angka perokok, yang kedua bisa mencegah perokok pemula dan melindungi anak-anak dari bahaya asap rokok. Ya, selain itu tentunya tidak hanya di kawasan tanpa rokok ini saja, ya, perlindungan pun juga harus kita berikan pada saat mereka ada di lingkungan rumah. Tadi Mbak Soim juga sampaikan bahwa anak-anak itu juga kan lebih lama berada di rumah, sedangkan kalau lingkungan rumahnya ini dikenal anak-anak sebagai lingkungan perokok, tentu juga akan menimbulkan potensi yang lebih besar dari anak-anak yang berada di lingkungan tersebut untuk menjadi perokok juga, sehingga Kota Surakarta ini juga membuat satu inovasi, yaitu kampung bebas asap rokok, yang mana di dalam kampung bebas asap rokok ini diinisiasi mulai dari tingkat RW, yang mana di dalam kampung bebas asap rokok ini ada komitmen-komitmen yang dibuat oleh masing-masing wilayah, seperti tidak boleh merokok di dalam rumah, tidak boleh merokok saat rapat, tidak boleh menyediakan aspak, kalau merokok harus di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di saung rokok. Jadi di KBAR ini harus menyediakan saung rokok. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan supaya anak-anak baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan tempat proses belajar mengajar ini minimal terpapar oleh asap rokok dan meminimalkan juga dia berada di lingkungan para perokok. Gitu. Dan kalau tadi sampaikan Mbak Soim bahwa sekolah ini 100% harus bebas, tidak boleh ada asap rokok, harus bebas asap rokok. Ini sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bebas rokok pada anak-anak, sehingga harapannya anak-anak ini juga tidak menjadi perokok pemula juga, begitu. Berarti ini menjadi salah satu masalah yang urgent gitu ya, Kak Soim dan juga Dokter Retno juga ya, urgent ternyata ya, dilihat dari pemerintah kota juga melihat ini ternyata juga penanganan terkait vape dan juga rokok ini juga sudah dilakukan, tapi ternyata trennya masih terus ada ya, Dokter Retno ya. Betul. Nah, kalau Dokter Hat melihat nih, Dokter Hat sendiri melihat gitu ya, bagaimana untuk vape dan juga rokok ini sebenarnya fenomena seperti apa, Dokter? Baik, kita ngomong dari data dulu. Beberapa riset itu disampaikan bahwa trennya, tadi Dr. Retno juga sudah menyampaikan, trennya dari riset itu data-data menyebutkan bahwa tadi 6-10 tahun ternyata perokok-perokok pemula, perokok-perokok muda itu meningkat 10 kali lipat. Nah, tadi kalau istilahnya urgent itu memang urgent dan sangat serius. Sangat serius ya. Dan dimulai dari anak usia 6-10 tahun itu mereka sudah mengenal rokok. Jadi memang betul-betul rokok ini bukan
hal yang harus kita normalisasi saat sekali. ini. Betul. Jadi terkait rokok, vape tadi dimulai dari rumah, dimulai dari RT, RW, pengembangan kampung bebas asap rokok itu dalam rangka untuk mencegah perokok pemula. Dan salah satu kegiatannya juga kampanye-kampanye yang berkesinambungan juga, sinergi juga dengan kegiatan-kegiatan kampung bebas asap rokok. Di antaranya juga kita menggandeng para pedagang-pedagang ini, kita informasikan supaya tidak melayani atau menjual rokok kepada anak-anak di bawah umur. Iya, anak-anak itu kan the great imitator ya. Itu jadi seperti tadi melihat vape ya. Ini apa, iseng-iseng. Penasaran gitu ya. Iya, anak-anak itu kan juga penasaran ini apa. Dari coba-coba akhirnya ketagihan. Dan rokok, jangan lupa rokok ini merupakan salah satu zat adiksi yang paling sederhana ya, yang orang mungkin cuman rokok, hanya ngerokok, sebetulnya itu merupakan zat adiksi. Padahal efeknya luar biasa ya, luar dokter. Biasa, iya. Luar biasa. Nah, Kak Soim, setelah konsultasi dengan anak-anak gitu ya, tadi kan dari Dr. Retno dan juga Dr. Hat melihat ini suatu hal yang urgent, ini tidak bisa dinormalisasikan gitu ya. Nah, kalau dari temuan dari yayasan kakak nih, apa yang mungkin menurut Kak Soim tuh mengkhawatirkan gitu, Kak Soim? Nah, yang mengkhawatirkan salah satunya adalah pengaruh yang besar. Salah satunya sekarang itu kan kalau anak muda, anak-anak sekarang itu nggak pernah lepas dari gadget ya, dari HP. Padahal disitulah sebenarnya sumber informasi terbesar berkaitan dengan penjualan, gitu ya. Sekarang kan anak-anak itu lihat TikTok, Instagram, gitu ya. Itu kan sudah hampir setiap hari, nggak tahu ya sekarang screen time-nya berapa jam, Kak Soim, gitu ya. nempel di tangan. Nah, nempel di tangan padahal gitu ya. Nah, di konsultasi itu menunjukkan gitu ya, bahwa mereka mengenal salah satunya membeli, memutuskan membeli, itu memang sangat mudah. Kenapa? Nggak usah pergi dari rumah. Yang pergi dari rumah 200 meter dia sudah menjangkau. Kita tahu ya, sekarang toko vape itu banyak banget menjamur di mana-mana. Itu pertama. Yang kedua, dia menyatakan juga kalau toh nggak usah keluar, kita bisa klik gitu kan. Kita bisa dari rumah ya gitu. Iya. Bahkan sekarang itu ada namanya grup Viper ya. Jadi mereka itu ikut grup-grup gitu ya. Ikut grup-grup, dan grup itu salah satunya melalui WA gitu ya. Bahkan mereka itu bisa membeli second. Gitu kan. Jadi itu sudah sangat mudah ya, karena kemarin pengeluaran mereka itu antara 200 sampai 400 ribu gitu untuk ya. vape, 1 bulan atau sekali? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Dalam 1 bulan. Karena dia bisa membeli liquidnya itu sekitar 200-an ribu gitu ya. Belum cartridge-nya berapa gitu ya. Dan ketika belinya di mana? Lewat TikTok. Nah, sekarang kita tahu ya, baru ada kasus yang sekarang baru booming ya, viral ya, Big Mo itu ya. Bagaimana seorang influencer gitu ya, yang menawarkan gitu ya produk vape, produk-produk elektrik, rokok elektrik yang melibatkan anak-anak gitu ya. Influencer itu harus tahu gitu ya, memang untuk anak-anak itu berbeda gitu ya. Mereka punya hak, tapi haknya itu diatur gitu ya, diatur juga gitu ya melalui kebijakan. Karena sebenarnya kalau PP 28 tahun 2024 itu sudah dinyatakan memang tidak boleh gitu ya, tidak boleh menawarkan, mengiklankan, mempromosikan gitu ya berkaitan dengan zat adiktif tadi gitu ya melalui media sosial gitu kan. Nah, sebenarnya salah satunya influencer-influencer ini gitu ya, yang harus dikuatkan juga pemahaman mereka tentang perlindungan anak. Kami pernah punya gerakan menyurati influencer-influencer gitu ya, yang dalam misalkan di podcast dia nge-vape gitu ya. Karena apa? Influencer itu sebenarnya ketika dilihat oleh anak-anak, dia itu akan meniru gitu kan. Idola. Ya, idola. Jadi anak-anak sekarang itu kan punya idola-idola tertentu. Dia akan mencoba meniru idolanya masing-masing gitu kan. Makanya jadilah influencer yang ramah anak gitu ya, influencer yang dia banyak menebarkan kebaikan begitu. Kalau sebagai masyarakat saya pikir perlu kritis untuk itu ya. Misalkan satu, melaporkan jikalau ada influencer gitu ya yang dia justru mengajak, menawarkan gitu ya, atau menormalisasi kalau tadi Dokter Hat ya. Jadi sebenarnya ketika influencer itu live kemudian dia misalkan merokok atau nge-vape gitu ya dengan santainya gitu ya, itu seolah-olah normal gitu loh.
Padahal sebenarnya sebenarnya itu tidak normal. Nah, gerakan denormalisasi itu juga jadi penting gitu ya, dimaknai oleh semuanya begitu. Begitu ya. Jadi anak-anak ini mengetahui tentang rokok dan juga vape tentunya tidak hanya dari lingkungan dan juga keluarga, ternyata dari media sosial ini juga punya peran penting ya Kak Soim ya dalam rokok dan juga vape ini. Tapi kalau Kak Soim lihat gitu ya, kenapa anak-anak tuh tertarik banget gitu Kak Soim untuk penasaran tentang vape, tentang rokok gitu, kenapa sih Kak Soim? Nah, salah satunya gitu ya, itu adalah pengaruh iklan, promosi dan sponsor. Itu juga punya pengaruh yang besar gitu ya. Sebenarnya ya kalau kita melihat iklan ya, iklan itu kan dibikin cantik dan menarik gitu ya, apalagi untuk produk rokok gitu ya. Satu, dia menawarkan rasa gitu ya, dan rasanya juga dibikin yang rasa mendekati kesehatan gitu ya. Orang-orang kesehatan, promosi buah-buahan sehat gitu ya, dia bikin produknya gitu kan ya. Jadi kalau saya sendiri bisa menyatakan bahwa produk itu sengaja ditargetkan untuk anak-anak gitu kan. Kenapa? Karena mereka itu gantinya perokok-perokok yang sudah insaf itu karena sakit ya. Kan kebanyakan kan berhenti karena dokter ya, karena dokter melarang itu baru dia berhenti gitu kan. Nah, itu kan harus ada penerusnya nih kalau di dalam dunia industri gitu kan. Nah, anak-anak itu adalah target yang paling gede gitu ya. Paling gede itu dengan kemampuan dia untuk memilih yang terbaik gitu kan, itu belum kuat gitu ya. Makanya sebenarnya penguatan keluarga jadi penting gitu loh. Jadi dimanapun mereka berada, sebesar apapun sebenarnya sudah dikurangi ya. Aturan iklan itu sudah banyak dikurangi. Tidak boleh produk itu tidak boleh menampakkan bahwa dia rasa madu. Bahkan sekarang ada rasa es teh juga ada ya. Es teh pun juga ada. Lah orang lihat gitu, apa ya rasanya ya, penasaran gitu kan. Di konsultasi ada juga gitu kan. Jadi saya penasaran bagaimana rasanya gitu ya. Dia coba sekali gitu ya. Setelah coba sekali dia mungkin akan coba lagi, dan setelah itu akan menjadi sebuah pembiasaan. Kalau sudah biasa meninggalkan sulit luar biasa gitu ya. Karena sebenarnya kalau negara itu sudah melakukan upaya ya, unit berhenti merokok misalkan UBM gitu kan. Tapi jarang juga orang yang dengan sukarela datang gitu ya, seperti itu. Jadi memang salah satu tantangan terbesar gitu ya untuk anak-anak dalam kaitannya dengan perokok pemula yang Dr. Retno tadi sampaikan, itu adalah bagaimana kita bisa mensikapi iklan, promosi dan sponsor rokok. Padahal sekarang sudah diatur juga. Kalau iklan media luar itu 500 meter dari sekolah dan dari taman bermain. Tujuannya apa sih? Kalau ada anak-anak di situ nunggu dijemput oleh orang tuanya, ngelihat bersih gitu loh. Mereka nggak baca-baca iklan-iklan yang mungkin membuat mereka penasaran gitu ya Kak Soim. Iya, karena di riset kami juga ada. Tapi rokok saya milih yang sehat kok. Lah sehat kenapa? Ya, ada madunya gitu lah ya. Jadi kalau anak itu kan terimanya hanya informasi yang sepotong gitu ya. Jadi madu itu kan orang tua bilang sehat, semua bilang sehat. Jadi ketika dia yang merokok yang ada madunya, berarti itu kesehatan. Padahal gitu. Rokok tetaplah rokok ya Kak Soim ya. Dan ini juga berbahaya ya dokter ya. Pastinya ini harus diketahui loh semua orang, apalagi anak-anak yang saat ini ternyata menjadi sasaran industri rokok ini ya Kak Soim ya. Luar biasa, kita harus menjaga pasti ya untuk anak-anak kita bagaimana mereka tidak terpapar dari rokok dan juga vape yang sekarang lagi ngetren gitu. Nah dokter dan juga Kak Soim, ini pasti kita akan lanjutkan gitu ya terkait bagaimana kita bisa melindungi anak-anak dari vape dan juga rokok, tapi kita lanjutkan di segmen kedua begitu. Baik. Nah, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 08112553000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program BIM berbagi ilmu dan manfaat, masih dengan tema perlindungan anak dari vape, dari konsultasi anak menuju aksi perlindungan. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 081125533000. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Kak Soim
Soim dari Yayasan Kakak Surakarta, ada Dr. Retno, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan juga Dr. Hat, Kepala Puskesmas Sangkrah Surakarta gitu ya. Tadi kita sudah bahas ya Kak Soim ya terkait bagaimana temuan-temuan dari konsultasi yang sudah dilakukan oleh Yayasan Kakak Surakarta dengan pelaku ya, ini kita bilangnya ya pelaku-pelaku anak yang mengkonsumsi atau juga menggunakan rokok dan juga vape gitu ya. Dan kita juga tadi sudah bertanya gitu kepada Dr. Retno dan juga Dr. Hat bagaimana melihat fenomena ini gitu ya. Nah ini ada pertanyaan nih Dr. Hat dan juga Dr. Retno ya, kita jawab dulu. Assalamualaikum dokter, mohon penjelasan bagaimana cara berhenti merokok. Terima kasih atas jawabannya dari Siti di Banjarnegara. Oke. Silahkan Dr. Hat Izin dulu menjawab. Kakak Siti dari Banjarnegara, wah jauh nih. Jadi silahkan bisa mengakses di puskesmas, kami ada layanan upaya berhenti merokok. Ini suatu program nasional yang mana memberikan wadah pada masyarakat secara umum untuk berproses berhenti merokok. Nanti di layanan tersebut ada dokter dan tim yang terlatih, sehingga harapannya klien atau sasaran dalam upaya berhenti merokoknya bisa lebih optimal. Gitu ya. Kalau dari Dokter Retno gimana nih solusinya dokter? Iya, jadi tadi Bu Dokter Hat sudah sampaikan untuk mungkin kalau di Banjarnegara silahkan nanti bisa ke puskesmas terdekat. Saya yakin di Banjarnegara juga ada puskesmas yang melayani sebagai klinik upaya berhenti merokok ya. Jadi selain untuk konseling di klinik upaya berhenti merokok, tentunya dukungan lingkungan itu juga menjadi sangat penting. Lingkungan keluarga dan juga tempat lingkungan lainnya, tempat yang bersangkutan berada, ini tentunya menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk supaya masyarakat bisa lebih cepat untuk bisa berhenti merokok. Selain itu juga tentunya komitmen atau niat nih yang harus ada, niat nih harus kuat. Saya ingin berhenti merokok. Nah, nanti tugas kami akan mendampingi masyarakat yang ingin berhenti merokok melalui klinik UBM tadi, dan juga tentunya dengan adanya kampung bebas rokok yang bebas asap rokok yang ada di wilayah, tentunya juga akan mendukung masyarakat yang ingin berhenti merokok. Gitu ya, semoga tentunya bisa menjawab pertanyaan dari Siti di Banjarnegara gitu. Nah, kita lanjutkan tadi ya terkait perlindungan anak dari vape dan juga rokok ya Kak Soim ya. Tadi kan sudah disebutkan bagaimana temuan-temuannya dan bagaimana kenapa sih gitu ya rokok itu menarik dan juga disukai gitu ya oleh mungkin anak-anak kebanyakan saat ini gitu. Nah, kalau dari Kak Soim nih merekomendasikan apa nih kepada pemerintah, sekolah dan juga orang tua dan pastinya masyarakat nih untuk sama-sama tentunya ya melindungi anak dari vape dan juga rokok ini Kak Soim? Iya, mungkin saya benarkan istilahnya dulu ya. Jadi kalau anak yang merokok itu sering disebut pelaku, sebenarnya dia korban gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau nyebut perokok itu dia tuh korban gitu ya. Dia korban dari produk zat adiktif gitu ya. Karena nanti kacamatanya berbeda. Orang itu kalau melihat pelaku pasti jahat, yang dilakukan adalah menyingkirkan gitu ya. Tapi kalau korban sebenarnya anak-anak itu butuh pertolongan gitu ya. Sehingga beberapa rekomendasi satu gitu ya. Karena tadi temuannya semuanya berangkat dari lingkungan yang paling dekat yaitu keluarga, sehingga sudah saatnya para orang tua gitu ya dalam pengasuhan salah satunya adalah bagaimana mereka memberikan informasi penguatan gitu ya terhadap salah satu produk zat adiktif yang paling dekat gitu ya. Sering disebut dengan pintu masuknya narkoba itu dari rokok gitu ya. Jadi harus sudah mulai masuk nih. Kenapa? Karena di luar sana gitu ya promosinya luar biasa gitu loh. Bukan di luar, kadang-kadang di dalam rumah, karena sekarang tadi ya di dalam genggaman gitu kan. Di dalam genggaman dia bisa melihat banyak hal. Kita harus membuatkan anak-anak itu punya tingkat resilient yang tinggi. Tingkat resilient yang tinggi itu adalah dia mampu gitu ya, mampu bagaimana ketika dia berada pengaruh apapun dia tetap bisa mengambil hal yang terbaik. Itu yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, karena memang dalam hal ini kalau bicara perlindungan anak, negara itu berkewajiban hadir gitu ya.
Sehingga kalau tadi ada banyak temuan di sekolah, bagaimana sekolah-sekolah itu sudah mulai gitu ya, sudah mulai satu menerapkan KTR 100%. Jadi gurunya nggak boleh ngerokok, anaknya juga nggak boleh gitu. Selama ini kan aturan hanya anak nggak boleh merokok, kalau merokok dia dapat sanksi, tapi gurunya belum tentu gitu ya. Itu ya. Jadi dia harus menerapkan KTR 100% gitu ya. Dia juga harus melakukan edukasi gitu ya kepada anak-anak gitu ya tentang bahaya rokok gitu ya, sehingga dia bisa menghindari itu di sekolah gitu ya. Kemudian berkaitan juga dengan penegakan aturan ya. Sebenarnya di Indonesia ya tahun 2024 itu sudah ada PP 28 tahun 2024, itu sebenarnya sudah ada pelarangan nih gitu ya, pelarangan iklan di media sosial. Nah, negara gitu ya harusnya sudah mulai gitu ya melakukan upaya-upaya gitu ya dalam rangka salah satu yang nge-ban gitu ya, melarang gitu ya. Mungkin dia bisa men-take down gitu ya beberapa atau memblokir bahkan gitu ya. Salah satunya kalau kita lihat tadi influencer yang tadi ya yang sekarang baru tren gitu ya. Influencer yang kena masalah karena dia menawarkan vape bersama dengan anak-anak. Itu mungkin jadi pembelajaran bagi semua influencer bagi saya gitu ya. Karena sebenarnya negara itu punya hak untuk mengatur ya, namanya aja pemerintah ya, dia punya hak untuk memerintah gitu ya. Jadi dia harus mengatur, harus menunjukkan bagaimana kekuatan dia gitu ya dalam rangka, karena Indonesia sendiri sudah mentargetkan menjadi Indonesia emas 2045 gitu ya. Kalau bicara harusnya generasinya juga generasi emas. Nah, aturan-aturan ini gitu ya akan membuat anak-anak punya standar kesehatan yang tertinggi. Nah, begitu ya. Jadi dia harus mulai nih negara itu membuat aturan yang tegas gitu ya dan terimplementasi dengan baik. Aturan sudah ada tapi implementasinya ini yang masih kita tunggu-tunggu gitu ya dalam rangka untuk pelarangannya. Nah, yang terakhir berkaitan dengan kawasan tanpa rokok gitu ya. Kawasan tanpa rokok itu sebenarnya kalau mau diimplementasikan secara kuat itu sebenarnya punya pengaruh untuk mencegah perokok pemula yang tadi Dokter Retno sampaikan gitu ya. Penanda itu kayaknya sepele ya, penanda itu ya. Tapi penanda itu bisa mempengaruhi perilaku orang. Benar, Kak Mau Soim. merokok lihat itu, oh nggak boleh ya, gitu loh. Jadi makanya penanda itu menjadi salah satu bukti tentang tingginya kepatuhan. Ya, jadi kan nanti kalau kita lihat apakah tempat saya itu kepatuhannya sudah tinggi, lihat dulu penandanya ada nggak. Itu baru salah satunya gitu loh. Jadi belum pelarangannya gitu ya, belum sanksinya ketika ada pelanggaran, itu juga menjadi hal yang penting. Gitu ya. Nah, ngomong tentang penanda nih Kak Soim ya, karena ada nih beberapa orang yang beranggapan lingkungan terbuka sama dengan boleh merokok, misalnya di restoran atau di rumah makan gitu ya. Kalau outdoor berarti ini area boleh merokok, padahal enggak juga ya Kak Soim ya? Enggak, ada aturannya kok, ada aturannya. Jadi penyediaan sebenarnya ada beberapa tempat ya, tempat umum, tempat bekerja itu dapat menyediakan gitu ya. Dapat menyediakan itu bukan berarti sembarangan juga gitu loh. Jadi kalau dia dapat menyediakan, itu dia harus menyediakan tempat yang dia ada aturannya, jauh dari lalu lalang orang gitu ya, tidak beratap, tidak berdinding, bukan dibikin bangunan yang megah pakai AC boleh merokok, enggak juga gitu loh. Jadi ada aturannya gitu loh. Aturannya itu sebenarnya ketika tidak berdinding diharapkan yang merokok itu enggak betah-betah banget gitu loh. Jadi merokok seperlunya habis itu selesai gitu. Jadi ada aturannya juga sebenarnya, sudah jelas ada aturannya. Tinggal bagaimana aturan itu bisa terimplementasi dengan baik, tingkat kepatuhannya tinggi istilahnya begitu. Tinggal bagaimana yang melaksanakan gitu ya Kak Soim ya, mau patuh atau enggak gitu. Itulah yang harus jadi PR rekomendasi ke depan. Itu begitu gitu kan. Nah, Dokter Retno nih, setelah tadi berbagai kebijakan dari pemerintah yang sudah dilakukan gitu ya terkait kampung bebas asap rokok gitu ya, ada juga kawasan tanpa rokok dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Kira-kira nih Dokter Retno melihat sejauh apa nih implementasi kebijakannya sampai saat ini, Dokter? Ya, jadi implementasi dari kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surakarta, salah satunya terkait dengan kawasan tanpa rokok ini adalah Perda nomor 9 tahun 2019 yang disertai dengan turunannya yaitu di Perwali nomor 20 tahun 2020. Ini kami tentunya harus ini ya dalam upaya untuk mengimplementasikan ini harus bersinergi ya, karena di dalam KTR ini melibatkan 7 tempat yang harus
selalu kita pantau untuk pengimplementasinya, seperti mungkin Fasdiankes. Fasdiankes itu kalau saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan, saya menyampaikan bahwa Fasdiankes itu 100% harus bebas asap rokok. Jadi tidak boleh ada yang merokok di fasilitas pelayanan kesehatan. Termasuk tempat proses belajar mengajar. Dinas Pendidikan pun juga sudah menetapkan bahwa semua sekolah itu harus 100% bebas asap rokok. Termasuk guru-gurunya pun juga tidak boleh merokok. Nah, bahkan di Kota Surakarta ini sudah bersama juga dengan Yayasan Kakak ini menginisiasi untuk sekolah keren tanpa rokok. Ya, sekolah keren tanpa rokok yang mana di situ ada kader-kader yang dilatih untuk melakukan edukasi dan juga melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang ada di sekolahnya masing-masing. Kemudian juga menjadi dukungan sebaya terhadap teman-temannya yang mungkin sudah menjadi pengkonsumsi rokok. Ini nanti akan menjadi kelompok dukungan sebaya yang akan merangkul teman-temannya tersebut untuk supaya mereka bisa berhenti atau mengurangi atau syukur-syukur kalau bisa berhenti merokok. Ini karena dukungan sebaya ini menjadi sangat penting. Ya, betul. Ya, dan tentunya pengawasan dari semua PJ KTR, penanggung jawab KTR ini diserahkan ke OPD masing-masing, seperti misalnya kalau Fasdiankes itu juga ke Dinas Kesehatan, kemudian kalau yang di tempat proses belajar mengajar itu ke Dinas Pendidikan, dan lain sebagainya. Tempat bermain anak itu di DP3 AP2KB. Dan tentunya nanti di dalam upaya untuk implementasi dari kebijakan ini membutuhkan monitoring evaluasi, yang mana Satpol PP di sini, Satpol PP ini di sini juga berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap penegakan aturan. Ya, jadi Satpol PP melakukan monitoring di tempat-tempat yang sudah ditetapkan sebagai KTR, dan apabila ada yang merokok di situ, maka Satpol PP akan melakukan peneguran terhadap masyarakat yang masih merokok di kawasan tanpa rokok tersebut. Itu, dan tentunya selain monitoring perlu dilakukan evaluasi. Nah, kami juga secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda nomor 9 tahun 2019 ini, sehingga harapannya Perda yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surakarta ini bisa benar-benar bekerja optimal dan bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat di Kota Surakarta di dalam upaya untuk melindungi masyarakat di Kota Surakarta dari bahaya paparan asap rokok dan menciptakan lingkungan yang bersih dan juga sehat, udara yang bersih dan juga sehat. Selain itu juga mencegah perokok pemula. Ini ya, ternyata sudah sejauh itu dilakukan gitu ya oleh pemerintah Kota Surakarta, mulai dari bersinergi dengan berbagai dinas gitu ya, Dr. Retno ya, dan juga monitoring, juga tidak lupa evaluasi gitu terkait kebijakan yang sudah dilakukan gitu. Nah, untuk Dr. Het nih, seperti apa dari program Puskesmas yang bisa dilakukan gitu ya untuk mencegah anak menggunakan vape atau rokok nih, Dr. Het? Baik, Puskesmas sudah banyak melakukan berbagai upaya dari sifatnya penyuluhan, ya, karena memang Puskesmas ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya, salah satunya adalah preventif dan promotif, sehingga penyuluhan-penyuluhan dari level tingkat RT RW terkait bahaya rokok, lalu juga materi-materi terkait rokok ini kan yang lagi tren rokok elektrik ya. Nah, ini juga kita gaungkan terus-menerus sampai dengan level ke sekolah-sekolah. Ini juga kita sinergikan dengan kegiatan screening sekolah atau cek kesehatan gratis pada anak-anak sekolah. Ini juga dalam rangka ke sana. Jadi perilaku-perilaku anak-anak kita yang ada di level tingkat sekolah ini bisa kita screening, kita ketahui lebih dini apakah nanti anak-anak ini perlu dirujuk, dikonsultasikan terkait
merokok di usia dini ini, perilaku-perilaku merokoknya. Lalu juga penyuluhan-penyuluhan yang materi-materinya terkait merokok, juga layanan kalau di tempat kami juga selain kegiatan penyuluhan, pelayanan tadi upaya berhenti merokok. Gitu, Mbak. Ya, bagaimana nih Dokter Hat melibatkan juga gitu ya untuk orang tua, sekolah dan juga kader serta masyarakat pastinya ya untuk juga terus ikut berperan dalam melindungi anak-anak dari rokok dan juga vape ini, Dokter Hat. Betul. Jadi dari kegiatan-kegiatan penyuluhan kami juga melibatkan kader-kader anti rokok yang kita kembangkan di masing-masing kelurahan bebas asap rokok ya. Lalu juga kita gandeng lintas sektor yang lain ya. Di antaranya adalah Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah, dan juga dari dari pemangku wilayah, lurah, camat ini, dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya kami menyebarluaskan dari kebijakan ya terkait PP. Kita nyambung terkait PP nomor 28 ini juga gaungnya kan belum masif ya. Betul. Padahal di sana tuh teknisnya ada di sana semua. Yang mana salah satu isinya yang menurut saya ini cukup menarik bahwa jual beli rokok ketengan itu tidak boleh di PP itu ya. Tadi Bu Soem sudah menyampaikan bahwasanya promosi rokok di radius 500, di radius 200 itu sudah tidak diperbolehkan, sehingga harapannya kami di level pelayanan primer ini menyuluh ini lebih masif, kita lakukan penyuluhan yang masif sehingga masyarakat ini lebih tahu dulu nih. Kalau sudah tahu harapannya juga lebih waspada. Ya. Nah, itu juga yang sudah dilakukan gitu ya oleh layanan kesehatan khususnya puskesmas gitu ya dalam melindungi anak-anak dari paparan penggunaan rokok dan juga vape gitu. Nah, ini ada pertanyaan untuk Kak Soim nih. Dari Pak Alin di Sukoharjo. Tanya Bu Soim, kalau muridnya merokok disanksi, tapi kalau gurunya tidak, adakah sudah disosialisasikan ke sekolah-sekolah? Karena kami betul-betul kasihan dengan anak-anak kami yang mulai kenal dengan rokok. Ya, itu sebenarnya termasuk salah satu rekomendasi tadi ya. Tadi Dokter No menyampaikan bahwa Perda KTR itu salah satunya menunjuk penanggung jawab KTR. Nah, penanggung jawab KTR untuk fasilitas belajar mengajar itu adalah Dinas Pendidikan. Nah, sehingga Dinas Pendidikan ini bahasanya yang harus menjadi lead gitu ya, bagaimana semua sekolah yang menjadi wewenangnya itu menerapkan kawasan tanpa rokok 100%. Nah, 100% tadi ya ada aturannya. Nah, aturan itu berlaku untuk semua. Nah, itu memang salah satu kelemahannya masih begitu ya. Kelemahannya adalah aturan itu seolah-olah berlaku untuk murid gitu ya. Berlaku untuk Padahal murid seolah-olah gitu sementara ya. guru tidak gitu kan. Padahal sebenarnya konsepnya sama ya. Kalau untuk anak-anak itu, dia itu ketika di sekolah itu orang tuanya ya guru dia gitu loh. Guru dia itu orang tuanya, sehingga kalau tahu gurunya merokok ya dia pasti akan merokok juga gitu kan. Tapi jikalau gitu ya ada guru yang merokok, seharusnya itu ada link laporannya gitu loh. Nah, tadi sebenarnya kalau di sekolah keren tanpa rokok yang disampaikan Dokter Retno itu sudah punya aturan begitu Kak Amalia. Jadi dia punya aturan, yang aturan itu disosialisasikan kepada komite, kepada anak-anak, kepada semua pengelola sekolah, tenaga pendidik, semuanya tahu. Itu pertama. Yang kedua, mereka menunjuk Satgas KTR namanya, gitu ya. Satgas KTR itu salah satu yang dilakukan adalah menegur ketika ada yang merokok, gitu ya. Nah, kalau yang merokok gurunya lapor ke kepala sekolahnya. Nah, persoalannya kalau kepala sekolahnya yang ngerokok, nah ini lapor ke siapa? Lapornya sebenarnya kepala dinas pendidikan. Sehingga komitmen kepala itu jadi penting gitu kan. Ya tentunya kalau kepala sekolah yang ngerokok dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan, ya mestinya mereka akan pikir-pikir juga gitu loh. Jadi bagaimana keberfungsian itu berjalan itu menjadi penting. Nah, di sekolah keren tanpa rokok itu sudah berjalan gitu ya. Nah, sebenarnya salah satu hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana replikasi dari sekolah keren tanpa rokok itu ke semua sekolah yang ada di Kota Solo gitu ya. Dan sekolah lain pun juga banyak yang belajar dari Kota Solo gitu kan. Karena kalau sudah ada satu yang memulai, satu yang sudah menginisiasi, kemudian dia bisa sharing, nggak susah kok gitu loh. Caranya begini, itu akan lebih mudah diterima gitu ya.
dibandingkan dia membayangkan wah harus begini, harus begitu, susahnya kayak apa, nah kayak gitu loh. Itu yang harus ditekankan untuk menjawab bagaimana guru dan anak itu diikat dalam aturan yang sama begitu. Iya, nah semoga juga bisa menjawab gitu ya pertanyaan dari Pak Alin tadi di Sukoharjo gitu ya Kak Soim ya. Ini sudah ada pastinya. Tinggal bagaimana mau patuh atau tidak dengan aturan itu gitu ya Pak Soim ya, dan bagaimana sinergi dari lingkungan sekitar juga pastinya. Nah Kak Soim, Dr. Retno dan juga Dr. Hat, ini pastinya luar biasa sekali materi ilmu hari ini yang sudah disampaikan. Tentunya juga bisa menambah wawasan pemirsa dan juga pendengar, dan pastinya semoga anak-anak semakin bisa terlindungi dari rokok, mau itu rokok konvensional atau rokok elektrik gitu ya, untuk kita bisa mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan juga aman untuk anak-anak gitu. Terima kasih Dr. Hat, Dr. Retno dan juga Kak Soim sudah mampir di studio MTA TV hari ini. Semoga tentunya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program BIM hari ini, tentunya terus saksikan program BIM setiap hari Rabu pukul 1 siang hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.